Destinasi pertama kami adalah The Jawatan. Tempat ini sering disebut sebagai hutan Lord of the Ring-nya Indonesia. Deretan pohon trembesi raksasa yang sudah berusia ratusan tahun dengan akar dan cabang yang menjuntai dramatis. Wow, membuat suasananya masuk seperti ke dunia fantasi. Destinasi kami berlanjut ke Muara Baduk. Dengan jarak sekitar 2-2,5 jam dari kota Banyuwangi, jalan menuju ke lokasi ini sangat menantang dan indah sekali di beberapa titik. Sebuah camping ground yang langsung menghadap ke laut lepas. Suasana di sini masih sangat alami, ombak besar, angin laut, dan langit malam yang penuh bintang. Tidak banyak fasilitas modern, tapi justru itulah yang membuat kami merasa benar-benar disconnect dengan rutinitas. Ketika bangun pagi dengan suara ombak, dan itu adalah suasana yang tak tergantikan bersama keluarga tercinta Anda. Di hari berikutnya, kita menyempatkan diri untuk city tour ke kota Banyuwangi dan ke Pantai Bum. Kota Banyuwangi, kotanya bersih, rapi, nyaman untuk dinikmati bersama keluarga. Salah satu spot favorit kami tentu Pantai Bum. Pantai yang apabila kita melihat ke depan langsung akan terpampang wajah Pulau Bali. Dan itu yang membuat kami akhirnya memutuskan untuk menuju ke Pulau Dewata. Pantai Bum ini dekat sekali dengan pusat kota, hanya berjarak sekitar 10-15 menit. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Banyuwangi ini. Ada alun-alun, ada masjid besar di situ. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Setelah dari City Tour Banyuwangi, kita kembali ke camp, ke Muara Baduk, dan di hari berikutnya kita menyeberang ke Pulau Dewata. Tujuan pertama kita adalah ke Alam Rimba Dasong Camp, Danau Buyan, Bedugul. Camping ground Alam Rimba Dasong Camp itu memiliki udara dingin yang khas pegunungan, sehingga segar sekali di situ. Kabut tipis pagi, kemudian danau yang tenang, dan suasana hutan yang sejuk. Ini adalah pengalaman camping yang paling syahdu di sepanjang perjalanan kami. Alam Rimba Dasong Camp, Danau Buyan, Bedugul. Setelah satu malam menikmati berkemah di Danau Buyan, kita menyempatkan untuk mampir ke salah satu tujuan wisata yang cukup kondang ya. Semua yang melakukan perjalanan wisata ke Bali biasanya selalu mampir ke sini, yaitu Pura Ulun Danau Beratan atau Danau Bedugul. Sebelum kita masuk ke camping ground yang ketiga, kita sempatkan untuk bergeser sekitar 1-1,5 jam dari Bedugul menuju ke Bangli. Di situ ada desa adat
Penglipuran. Wow, ini adalah salah satu lokasi yang benar-benar monumental. Anda akan melihat suatu desa adat yang sangat bersih, tertata, dan khas adat Bali. Jalan utama yang rapi, rumah tradisional Bali yang seragam, dan budaya yang masih terjaga kuat. Berjalan di sini seperti kembali ke Bali tempo dulu, tenang, tertib, dan penuh kearifan lokal. Desa Adat Penglipuran, Bali. Setelah puas berada di Penglipuran, kita melanjutkan perjalanan menanjak ke Kintamani. Daerah Kintamani adalah berjarak sekitar 1,5 jam atau 2 jam dari kota Denpasar. Camping terakhir kami berada di Glamora Hill, Kintamani. Dari tenda kita bisa melihat pemandangan gunung dan danau Batur di kejauhan. Malamnya dingin, tapi pemandangannya indah, kerlap-kerlip, lampu dan bintang berpadu. Paginya pun luar biasa. Matahari terbit perlahan di balik pegunungan dan kami menikmati kopi hangat sambil bersyukur atas perjalanan ini. Di hari berikutnya setelah kita meninggalkan Glamora Hill Kintamani, kita akan kembali ke Banyuwangi, akan tetapi kita sempatkan untuk mampir ke salah satu destinasi yang terkenal di Bali, yaitu Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot ini ada di Tabanan dan berjarak sekitar 1 jam dari Denpasar. Tanah Lot selalu punya cara untuk membuat orang terdiam, kagum. Pura yang berdiri di atas batu karang besar di tengah laut ini menjadi salah satu ikon Bali paling terkenal. Datang menjelang sunset adalah waktu terbaik menikmati sunset sempurna di tempat ini. Langit berubah warna, ombak menghantam karang, dan siluet pura terlihat dramatis. Pura Tanah Lot. Dan tujuan terakhir kami di dalam rangkaian perjalanan ini adalah di Banyuwangi lagi, yaitu Taman Nasional Baluran. Lokasi di Situbondo berjarak sekitar 1,5 jam dari Banyuwangi ke arah barat. Jadi ini pas perjalanan kami pulang ke Jogja. Taman Nasional Baluran itu merupakan padang savana luas yang sering disebut African New Java. Kami melihat banyak monyet di situ, dan jika beruntung ada banyak rusa juga di situ, dan suasana alam liar yang terbuka luas. Pengalaman yang sangat terpatri di dalam otak kami. Taman Nasional Baluran. Teman-teman semua, total perjalanan kami adalah 7 hari, mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember 2025, dan biaya yang kami keluarkan itu hanya di angka 8 jutaan saja, padahal kami berlima, saya, istri, dan 3 orang anak. Agak sedikit perlu bekerja keras karena kami buka tutup tenda, tapi itu merupakan kenangan yang sangat mengasihkan bersama keluarga tercinta. Jadi liburan tidak harus selalu berhotel, liburan tidak harus selalu mahal, tapi liburan itu adalah tentang kebersamaan. Yuk, untuk kalian semua, cara kami mungkin bisa jadi salah satu referensi kalian. Terima kasih.